か。はいどうぞ。Bukan anime namanya anjir, kalau kagak punya unsur cerita yang ngandung kontroversi. Apalagi anime atau manga-manga sekarang kan, ceritanya tuh nyerempet mulu ke batasan yang bikin penonton atau pembaca juga ngepertanyain nilai norma sosial sama moral mereka. Waktu itu ada si Uzaki-chan yang proporsi badannya bikin ke-trigger orang-orang. Gara-gara neneknya kegedean lah, tinggi badannya kayak anak SD. Terus kemarin ada Rido Filler yang konten ceritanya kebanyakan kentu. Dan sekarang ada cerita berjudul Ijiranaide Nagatoro-san. Nagatoro, tolong jangan bully aku. Kenapa gue milih ngebahas nih cerita ketimbang Higehiro yang jelas kontroversial juga, terutama di kalangan nolep lokal? Karena ya, kontroversi si Nagatoro lebih konyol sama ngaco. Tapi ada juga yang masuk akal. Pemicunya udah pasti orang-orang mental tahu yang ada di Twitter. Mereka ngekritik nih anime dengan berbagai alasan yang berbeda. Tapi inti dari semua kritikan itu balik lagi ke unsur pembulian yang dilakuin si Nagatoro sendiri. せっかくだからやってみませんか。何を。洗い子。 Ya, sama kayak judulnya, anime ini tuh nyeritain tentang kejahilan yang sering si Nagatoro lakuin ke senpainya, Naoto Hachioji, satu-satunya anggota di klub seni sekolahnya. Punya sifat pemalu terus antisosial, dan punya hobi gambar manga demi pengalihan kehidupan sosialnya. Pada suatu hari, si Naoto ini kagak sengaja ketemu gengnya si Nagatoro di perpustakaan. Yang dimana titik pertemuan ini bikin kehidupan si Naoto berubah sepenuhnya. Si Nagatoro kagak sengaja ngebaca manga bikinan senpainya itu, dan dimulailah kisah hubungan yang dipenuhi sama godaan pemicu sange, persahabatan sampai komitmen. Lo sendiri pasti mikir kan? Lah, ceritanya juga kayak anime romans biasa. Apa yang jadi dipermasalahin? Gini, tingkat pembulian atau penggodaan yang dilakuin si Nagatoro ke senpainya udah sampai di taraf yang bikin si Naoto kagak nyaman. Sering banget ngelakuin pelecehan seksual lah, yang ngedatengin banyak banget kontroversi buat nih cerita. Kita bahas deh satu persatu topik dari tema kontroversial ini. どんなポーズにします？このソファーならこんなポーズとかこんなポーズとかほらほら。 Poin pertama udah jelas, nyangkut masalah soal bullying atau perundungan. Entah itu di cerita manga ataupun animenya. Emang dasar ya temanya gitu. Kedengerannya emang lebay, tapi gua rasa tingkat pembuliannya udah sama kayak kasus yang ada di cerita Koe no Katachi. Bedanya kalau si Shoya kan ngerasa bersalah setelah ngebully si Shoko. Nah, kalau si Nagatoro kagak anjir. Malahan makin si senpainya ngerasa gak nyaman, makin kenceng juga buliannya. Adegan pertama yang nyangkut di pikiran gua sih pas si Nagatoro maksa senpainya bugil. Alasannya karena pengen ngebalurin sunscreen. Tahu-tahu si Nagatoro malah nendang dada si Naoto, terus numpahin sunscreen ke badannya. Udah gitu ngebalurnya pakai kaki. Dan masih banyak lagi bulian yang lain yang sebenarnya malah bikin titi si senpai berdiri. Kalau gua kasih tahu apa aja, kasihan buat lu yang belum nonton anime ataupun baca manganya. Kalau kita ngasumsi si autor pasti punya niat bikin tingkah perundungan ini jadi semacam fetish buat yang nonton, meskipun udah masuk taraf kekerasan fisik. Nah, terus ada juga sifat si Nagatoro yang keobsesi banget sama senpainya itu. Tuh cewek posesif banget biarpun bukan siapa-siapanya si Naoto. Lengket terus kayak nasi yang kagak sengaja keinjek. Bahkan pernah si Naoto ngobrol sama cewek lain kan tuh. Si Nagatoro-nya langsung ngebogem senpainya. Unsur seksual dari ini cerita jelas kental banget. Dan yang jadi fokus utama di poin kedua ini, faktor seksualisasi remaja. Perlu lu tahu, masalah ini lumayan sensitif banget buat orang barat sana. Beda sama Indonesia yang biasa aja. Karena ya lu lihat sendiri aja anjir, ada om-om umur 40 tahun yang kawin sama anak SMP. Kalau di luar, kejadian kayak gini pasti udah jadi tindak kriminal. Sekalipun orang bersangkutan suka sama suka. Balik lagi ke cerita si Nagatoro. Kalau ngeliat latar belakang karakternya, emang wajar kan sesama anak SMA pasti saling nyenggol masalah persangean. Tapi ya, sebagian penonton tetap mandang hal ini kagak bermoral. Apalagi si Nagatoro sering banget pakai pakaian haram yang tentunya minim banget kain sampai nonjolin bagian bodinya. Pose-pose fanservice yang nantangin titid lah. Seksualisasi berlebihan inilah yang bikin orang-orang kagak nyaman. Kasusnya sama kayak si Uzaki dulu. Bedanya nenek si Uzaki gede terus udah jadi anak kuliahan. ほらほらツッコミですよ。ビシッとかますんですよ。ほら先輩。
Dan poin selanjutnya ada kritik paling ngaco dari ini cerita. Orang barat banyak banget yang entah bercanda atau serius nganggep kalau ras Nagatoro tuh ada darah Afrikanya karena kulitnya yang lebih gelap dari orang biasa. Gua rasa makin sini wibu tuh bukannya makin pinter, malah IQ-nya pada jongkok semua dan ngegedein masalah yang padahal kagak penting sama sekali. Apa-apanya dikorek lah, sampai hal yang kagak masuk akal kayak gini. Kalau kita ngelihat ceritanya, udah jelas kulit gelap si Nagatoro tuh ya emang karena keseringan kena matahari. Berhubung si Nagatoro anak outdoor. Hal ini makin diperjelas pas si Nagatoro pakai pakaian renang yang ngasih lihat garis belang di kulit bodinya. Parahnya lagi, kontroversi ini sampai bikin wibu toksik ngata-ngatain si Nagatoro pakai N-word. Buat lo yang kagak tahu N-word ini apaan, lo bisa langsung cari aja sendiri artinya. Wah, kecuali kontroversi yang nyangkut masalah ras Nagatoro, 2 poin awal yang gue sebutin tadi emang lumayan masuk akal, yaitu soal pembuliannya sama seksualisasi berlebihan anak remaja. 2 hal itu tuh lumayan valid kalau dibandingin sama permasalahan ras. Kekerasan fisik yang secara konstan dilakuin si Nagatoro lah, pelecehan seksual yang udah bukan iseng lagi, dan bercandaan-bercandaan lain yang lumayan susah buat diketawain. Untuk overseksualisasinya sendiri, oke lah, tanggapan orang-orang emang berlebihan. Karena toh anime lain juga sering banget kayak gini. Ya lu lihat aja cerita To Love Ru yang jauh lebih parah. Tapi ya kenyataannya meskipun gitu publik sering banget ngelontarin kata pedofil buat orang-orang yang enjoy sama cerita kayak gitu. Gara-gara latar belakang para karakternya yang masih di bawah umur. Perlu lu tahu sih, di Jepang sendiri hal itu tuh sama sekali bukan masalah. Selama bukan manusia nyata yang ngelakuin. Karena orang sana bisa ngebedain mana fiksi mana nyata. Beda sama orang barat yang sering ngecampur adukin perbedaan itu. Senpai, yarashi. Pada intinya, kalau lu pengen ngikutin anime manga yang ceritanya kayak si Nagatoro, tapi ibarat bokep tuh genre softcore-nya, lu bisa ikutin aja cerita Karakai Zozu no Takagi-san. Karena nih cerita, biarpun konsepnya sama kayak Nagatoro, taraf jahil yang dilakuin karakternya juga kagak nyakitin masing-masing individu. Dan jatuhnya malah lucu plus romantis. Jadi, menurut pendapat lu sendiri, anime yang berjudul Ijiranaide Nagatoro-san ini kayak gimana sih? Lu bisa langsung tulis aja pendapat lu di kolom komentar. Nah, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Terus, kalau lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa share videonya ke yang lain. Biar guanya juga makin semangat bikin video pembahasan anime lainnya lagi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!